Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Tidak ada kepahitan dan balas dendam. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Christopher Wibisono Tan adalah cucu dari Kristianto Wibisono, seorang pengamat sosial politik yang cukup populer pada masanya. Sekitar 26 tahun yang lalu, pada tanggal 12 Mei 1998, Christopher hanyalah seorang bayi mungil berusia 50 hari yang terpaksa pindah dari rumahnya yang terbakar dan dijarah di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, yang dihuni oleh mayoritas etnis Tionghoa. Harta miliknya dirusak, lengkap dengan coretan rasis di dinding samping rumah dan surat ancaman kematian yang berisi niat untuk memenggal kepala kakeknya. Kristianto Wibisono mendapat ancaman yang sedemikian mengerikan bukan semata-mata karena ia merupakan etnis Tionghoa, tetapi karena ia adalah orang yang vokal yang menghabiskan sebagian besar hidupnya menganalisa masalah sosial politik dan memberitakan hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Indonesia. Christopher kemudian mencari perlindungan dan berpindah tempat berlindung sebanyak 11 kali sebelum akhirnya mendarat di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Pada bulan Mei 2024 lalu, 26 tahun setelah pembakaran dan penjarahan rumahnya, Christopher Wibisono Tan lulus dari Fakultas Kedokteran Virginia Commonwealth University di Richmond, Amerika Serikat. Dan mulai 14 Juni 2024, Christopher akan menjalani pendidikan untuk menjadi dokter ahli saraf di Rumah Sakit Universitas Georgetown, Washington. Menariknya, kakek Christopher sendiri adalah mantan mahasiswa kedokteran yang mengikuti kuliah untuk memenuhi keinginan ayahnya menjadi seorang dokter. Tetapi karena minatnya yang besar terhadap politik dan keadilan sosial, Kristianto beralih jurusan dan diterima di Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, tepat setelah ayahnya meninggal. Ibu Christopher, yaitu Jasmine Wibisono, berkata, "Saya sudah move on dari tragedi ini, tetapi saya tidak akan melupakannya. Saya rasa pemerintah Indonesia tidak boleh berkata ini adalah masa lalu. Kita perlu terus diingatkan bahwa ini tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Indonesia adalah rumah kedua saya dan Amerika sekarang adalah rumah saya. Amerika adalah negara yang memberikan saya keamanan pada saat saya membutuhkannya," ujar Jasmine. Sikap Christopher dan pernyataan ibunya membuktikan bahwa mereka tidak mengalami kepahitan atas apa yang pernah mereka alami. Sekalipun mereka tidak bisa melupakannya, karena semua manusia tentu mereka juga memiliki daya ingat. Sebaliknya, mereka berusaha untuk terus maju dan juga membantu masyarakat agar dapat berpikiran lebih maju sehingga apa yang mereka alami tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Mereka yakin bahwa kerusuhan yang terjadi penyebab terbesarnya adalah karena masyarakatnya yang masih kurang terdidik sehingga gampang diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kata-kata bijak.
Tidak ada orang yang menyimpan kepahitan dan dendam yang akan maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, mampukan aku untuk tidak kepahitan dan tidak membalas dendam kepada orang yang menyakitiku. Aku tahu pembalasan adalah hak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.